sudah capek boleh duduk, yang belum masih kuat memuji Tuhan tetap berdiri. Amin. Amin. Ya, monggo. Kemarin saya di namanya Wanita Sukacita Wonogiri. Ya, 50%, 60% itu lansia, Bapak Ibu. Ya yang muda ada, tapi 40% lah. Wow, ya semangatnya luar biasa. Mereka memuji Tuhan, joget-joget, lompat-lompat. Ya toh, saya melihat kemuliaan Tuhan turun. Ya,
saya percaya bahwa pada pagi hari ini kemuliaan Tuhan juga turun atas jemaat di tempat ini. Amin. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh apa kita segala sesuatu, apapun masalah yang diperhadapkan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jangan mau kalah sama masalah. Jangan buat iblis tertawa Bapak Ibu Saudara ya. Kita injak. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku diberi kuasa untuk mengalahkan segala sesuatu dan diberikan kemenangan yang luar biasa. Amin. Yes, amin.
ya, yang punya beban berat, yang punya penyakit, ingat bahwa hanya ada satu nama yang berkuasa, amin. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Gak ada nama lain yang bisa kita andalkan selain nama Yesus Tuhan. Haleluya. Bapa yang
Sungguh tidak percuma kalau kita melayani Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati KOR Bethlehem pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya di dalam hidup kekristenan kita merasakan ya seperti yang dialami oleh Ayub. Ya, ketika mencari Allah ke kanan, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan tidak menemukan. Seolah-olah tidak menemukan Allah. Ya, seolah-olah di mana Tuhan ketika saya mempunyai masalah, di mana Tuhan ketika saya mengalami sakit penyakit, di mana Tuhan ketika saya mengalami pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pujian yang mau kita naikkan pada pagi hari ini, ya, bahwa tidak ada satupun yang luput dari Tuhan. Tuhan selalu mendampingi kita, mengawasi kita karena Dia adalah Allah Immanuel yang akan selalu menyertai kita. Amin. Kita akan naikkan pujian ini pada pagi hari ini. Kita mau buka hati bersama-sama jemaat Tuhan, saya ajak untuk kembali bangkit berdiri. Segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur senantiasa buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan dalam hatiku, tercengangku dibuatku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Katakan, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Haleluya. Yesus, Kau yang terawal dan terakhir, Alfa dan Omega, pencipta segala-galanya. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Sungguh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Amin. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah, amin. Segala
hatiku menyembahmu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segala-galanya kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Yes, amin. Haleluya. Terimalah segenap hidup kami Tuhan, ini kami Sebagai Tuhan. persembahan Segala puji, hormat, segenap hatiku menyembahmu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segenap hatiku menyembahmu, sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Saya minta Ibu Nika untuk berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. sampai kapanpun Tuhan, dalam kondisi apapun Yesus Tuhan, kami mau naikkan segala puji-pujian kami, segala sembah kami, dan segala hormat pengagungan kami hanya kepadamu Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi. Kau adalah Kurios, satu-satunya Mesias yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur keberadaan kami pada pagi hari ini. Kami tahu kami ada sebagaimana kami adanya, ini semuanya bukan karena kekuatan kami Amin. secara manusia Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak bisa, tidak ada yang kami andalkan Tuhan, dan kami banggakan Tuhan. Hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau Roh Kudus yang kami tinggikan dan kami muliakan. Ini semuanya karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah segala puji-pujian, segala penyembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Yesus. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus Roh Allah hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Memenuhi bait kudus-Mu pada saat ini Tuhan, dan mengurapi setiap sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, dan juga sidang jemaat-Mu yang mengikuti streaming Tuhan. Kami percaya ya Bapa bahwa jikalau sebentar Tuhan akan ada pemberitaan firman-Mu yang Tuhan sudah percayakan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Biarlah hikmat marifat yang daripadamu Tuhan, biarlah power, biarlah kuasa yang daripada surga-Mu, yang daripadamu Tuhan, turun dari atas surga kepada kami semuanya Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan, lidah bibirnya, sehingga apa yang diucapkannya Tuhan boleh menjadi seperti peluru yang tajam Tuhan, yang sanggup menembus sampai kedalaman jiwa kami, sehingga kami keluar dari tempat ini, kami sudah menjadi manusia yang diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkemenangan oleh karena firman-Mu Tuhan, kami disembuhkan oleh karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Aduh, kok cuma 20% ya. Shalom. Shalom.
Haleluya. Puji Tuhan. Ya, mungkin cuacanya kurang enak ya. Tadi malam sempat hujan. Ya, sore ya. Sempat hujan, terus ini kok panas begitu ya. Tadi malam itu saya sampai di sini setengah 9, 8:15 atau 8:20. Terus saya latihan, terus kami pergi antar ibu mertua ke tempatnya Yeni. Di tengah jalan itu kebanan Bapak Ibu. Jadi di arteri jam 11 malam ya, setengah 11. Kebanan, aduh banyak bocor, enggak cuma bocor, banyak sobek ban dalamnya. Jadi harus ganti ban. Sudah diganti, ya bannya dimasukin, dipompa kok enggak bisa melembung-melembung. Ternyata bannya yang baru itu juga bocor, ban baru ya, so bocor loh, heran ya. Jadi orangnya harus pergi cari ban. Wah, terus nyamuknya oke, tapi kemurahan Tuhan ya. Pulang sampai di gereja sini 1:30 Bapak Ibu ya. 1:30 semuanya tidur, saya masih merenungkan. Karena sampai tadi malam saya itu berdoa, Tuhan apa yang mau saya sampaikan enggak ada jawaban. Kayak blank. Saya sampai bingung, Tuhan besok itu saya khotbah mau ngomong apa? Ya kan begitu ya. Sudah 1 minggu ini saya persiapkan, saya nemu ayatnya di Matius 28 ayat 19. Ayatnya itu Tuhan tunjukkan, tapi itu kan perintah Tuhan menjadikan kita diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Terus ini ayatnya terus mau ngomong apa Tuhan? Ini orang sudah sering baca dan orang sering kali mendengar khotbah tentang ini kan begitu ya. Akhirnya saking capek Bapak Ibu. Jam 3 itu kayak ada yang bangunin. Gereja. Saya buka ayat ini, nah saya nemu sesuatu yang pagi hari ini kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Meskipun masih riip-riip ya, tidur cuma beberapa jam, tapi saya yakin Tuhan berikan kekuatan. Amin. Ya Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu disuruh milih jadi anak atau jadi muridnya Tuhan, milih mana Bapak Ibu? Hah? Wah milih anak dong. Kok milih murid? Murid kira enak ya Pak. Kenapa milih anak? Hah? Disayang. Nek murid enggak disayang sama Tuhan? Hah? Lah Yohanes itu murid yang disayang Tuhan itu sampai bisa tidur di dadanya. Ya, saudara. Banyak orang pasti milihnya anak. Kenapa? Anak itu luar biasa. Semuanya luar biasa. Apalagi kalau anak kandungnya kan. Ya, yang namanya anak itu pasti diperhatikan sama orang tuanya. Apa-apa disediakan. Ya, apa-apa diberikan yang terbaik. Ya. Apalagi anak pertama, kan begitu ya. Ketika saya sama istri saya dapat anak pertama, wah susunya paling larang. Kan ngono. Sing paling larang ki opo? Kuwi tuku. Wis anak kedua, ketiga, keempat, wis. Ya, susu yang ini ajalah cukup ya. Bila perlu ya kalau anak kelima, asi wae lah mah. Ora usah susu. Kan begitu. Ya. Ya, tapi Bapak Ibu untuk menjadi anak Tuhan ternyata ya harus dimulai dari menjadi murid Tuhan. Itu sebabnya kita baca dulu ayatnya Matius 28 ayat yang ke-19. Ini ayat
Ya, betul? Halo? Apa? Enggak loh, ini ayat ini enggak ditulis, jadikanlah semua bangsa anakku. Anak-anak Tuhan, enggak. Di sini jelas ditulis, jadikanlah semua bangsa muridku. Katakan amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ini yang Tuhan mau. Kita sebagai orang Kristen itu diwajibkan menjadi murid Tuhan. Semua orang harus menjadi murid Tuhan. Orang-orang yang percaya harus menjadi murid Tuhan. Dan kita diperintahkan, katakan di sini, pergilah. Ini sebuah kata perintah, Bapak Ibu. Kita disuruh pergi, tidak cuma leha-leha di rumah. Saya sangat miris sekali. Di Jogja kemarin saya mendengar seorang yang menyampaikan sebuah data statistik, katanya dari 11% anak Tuhan, Yogyakarta ini turun jadi 9% sekarang ini anak-anak Tuhan. Dan data menyebutkan bahwa anak-anak Tuhan ini itu mereka berpindah. Ya, tidak tahu yang di Semarang. Loh, Tuhan sudah mau datang loh. Seberapa siap kita itu menyambut kedatangan Tuhan? Nah, Tuhan nggak butuh perayaan yang meriah menyambut Dia datang yang kedua kali. Tapi yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Sudah berapa jiwa yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, untuk dapat menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan, maka kita sebagai jemaat Tuhan itu harus terlebih dulu menjadi muridnya. Katakan amin. Jadi murid Tuhan. Apa artinya menjadi seorang murid itu? Saya catat di sini. Yang pertama, kalau ada murid pasti ada guru yang mengajar, betul? Tidak mungkin dikatakan murid kalau tidak ada gurunya. Ya. Ada kegiatan belajar mengajar di situ. Ada seorang guru yang mengajar, menjadi contoh dan teladan. Kan begitu ya. Ya artinya menjadi seorang murid itu ada seseorang yang menjadi panutan. Yang menjadi contoh. Ya. Sehingga apapun yang dikatakan oleh gurunya, mereka tangkap, mereka hafalkan, mereka anak murid-murid ini mengerti, dan ketika ujian nanti dia dapat mengerjakannya, kan begitu. Yang kedua, menjadi seorang murid itu harus mau diajar, harus mau dididik. Saudara, bayangkan kalau misalnya saudara sebagai guru, muridnya keminter, rasanya kayak apa Bapak Ibu? Di Jogja saya bergabung dengan sebuah asosiasi namanya Asosiasi Pendeta Indonesia. API. Dan heran saya, luar biasa. Ya, untuk ngurusi pendeta ini luwe angel ternyata daripada ngurusi jemaat. Iya, karena apa? Karena merasa dirinya sudah tahu, tapi sulit untuk melakukan. Semoga di sini enggak ada ya. Nah, menjadi seorang murid itu mau diajar, mau dididik. Dan yang ketiga, mau mengalami sebuah proses. Tidak ada yang namanya murid itu dari TK, terus saking pintere, langsung universitas, tidak ada. Betul?
ada akselerasi, percepatan, tetap melalui proses, betul? Itu sebabnya saya suka jualan keripik gembus, Bapak Ibu. Promosi meneh, gitu. Kemarin saya buat status di WA saya kalau saudara baca. Ya. Artinya saya buat waktu itu, kalau engkau merasa dirimu tidak berguna, jangan patah semangat. Karena sesuatu yang tidak berguna akan menjadi lebih bernilai, dan menjadi lebih bernilai lagi, dan lebih bernilai lagi, terus meningkat nilainya di tangan yang tepat. Amin. Amin. Ya. Saudara, gara-gara keripik gembus saya cari beritanya di Google. Keripik gembus iki sejarahnya piye toh? Saudara pernah tahu enggak sejarah keripik gembus? Hah? Kok bisa tahu jadi keripik gembus? Gembus? Tempe gembus kalau orang sini bilang. Dan itu asli Jawa Tengah loh. Ya, Pak Joko mana? Saya bawa keripik gembusnya nanti setelah pulang ibadah ya. Ternyata Bapak Ibu, gembus ini itu dari hasil sisa ketika orang buat tahu. Betul? Jadi waktu itu orang membuat tahu dari tempe kedelai, dari kedelai, ya, dan tempe belum ada. Jadi kedelai itu mereka proses buat tahu. Nah, sisanya itu adalah ampas tahu namanya. Ampas tahu ini Bapak Ibu waktu dulu itu dibuang, enggak pakai. Nah, apa? Nah, setelah itu orang mulai berpikir, nah dibuang eman-eman kokan yo, tak nggo pakan sapi. Bahkan kalau di Kopeng itu pakan babi. Sampai ada kemarin customer saya yang bilang, ini aku senani mbak papaku kok mangan keripik gembus. Lah nopo panganan babi mbok pangan, kowe iki kok kurangan pangan wae. Ya, seiring zaman Bapak Ibu, tahun kalau nggak salah 1942, Indonesia mengalami krisis waktu itu masa penjajahan, dan akhirnya orang buatlah dari ampas tahu ini menjadi tempe. Itu awal mulanya, dinamakan tempe gembus, dimakan sama manusia. Itu awal mulanya Bapak Ibu. Dan kemudian jadilah tempe kedelai. Jadi sesuatu yang enggak berguna, diproses, mengalami sebuah proses demi proses, proses demi proses. Ditingkatkan nilainya, terus meningkat nilainya sampai akhirnya sekarang jadi 20.000 sak pak. Kok larang keripik gembuse? Iya, sing mbok pangan kuwi premium Bapak Ibu. Iya. Kembali ke sini. Ojogokan promosi. Nanti pada beli. Jadi menjadi seorang murid yang ketiga mau mengalami sebuah proses. Yang keempat mempunyai target menjadi paling tidak dia mau menjadi seperti gurunya. Ilmunya maksudnya. Kalau gurunya itu dalam bidang apapun, kalau dulu di silat, pencaksilat atau kungfu, nah, itu muridnya itu paling tidak harus punya ilmunya paling kalau bisa lebih tinggi daripada gurunya, kan begitu. Dan Tuhan kita Yesus Kristus, dia sudah ngomong loh, dia pulang ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya, dia memberikan kepada kita kuasa, bahkan lebih besar lagi daripada apa yang dia sudah pernah kerjakan. Amin. Amin. Saudara ngalami enggak saudara? Hah? Saya ini jujur ya, kemarin istri saya bilang, kita memang sekarang lagi mengalami proses Tuhan yang luar biasa. Ini, diproses lagi Bapak Ibu. Ya, sebuah kesaksian yang luar biasa, saya rasakan luar biasa ini saudara. Bulan Mei kemarin kontrakan rumah kami habis. Dan kami tidak punya uang sepeser pun.
Saya nggak punya uang sama sekali Bapak Ibu. Bayangkan. Tahun kemarin kami bayar kontrakan itu 27 juta 1 tahun. Artinya 1 bulannya 2 juta lebih, betul? Jadi saya ngomong, kowe mbok ketemu sama yang punya, ngomong baik-baik, yo tak temoni. Saya ketemu, Mas, kontrakan saya kan habis bulan ini. Saya belum punya uang, boleh enggak tak cicil setiap bulan? Berarti setiap bulan 2 juta lebih. Sebentar tak tanya sama ibu ya, boleh enggak? Beberapa hari kemudian saya ketemu lagi dan dia bilang begini, Pak, ibu bilang boleh dicicil tapi enggak tiap bulan, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Oh ya enggak apa-apa Mas. Terus berapa tiap bulannya? Saudara tahu, kalau orang kontrak rumah, terus 1 tahun ke 2 tahun naik apa turun? Hah? Iki turun. Aneh lah. Itu kalau nggak kuasa Tuhan nggak mungkin. Mas, tapi ngapunten, 1 bulannya 1,5 juta pripun? Hah? Saya kaget Bapak Ibu. Saya ngomong sama istri saya, Mam, tiap bulannya 1,5 juta, lah kok murah? Lampu. Saya enggak tanya, apa pokoknya dia ngomong 1,5 juta. Oke, ya wes Mas, saya akan bayar nanti per 2 bulan atau per 3 bulan. Padahal ambil duit sama sekali. Saya waktu itu punya uang cuma 500.000 buat kulaan tempe gembus, Bapak Ibu, keripik tempe gembus. Jujur ini kesaksian apa adanya real Bapak Ibu. Sampai tanggal 30 Mei saya masih belum punya uang. Saya berdoa, Tuhan, iki wis tanggal 30, sesuk 31. Masa aku harus melewati bulan Mei baru bayar? Nunggak. Ngisin-ngisini toh. Anaknya raja dari segala raja kok nunggak. Duit kontrakan. Saudara, yang luar biasa. Tanggal 31 ada orang yang transfer saya 5 juta, saya langsung kasih ke sana 4,5 juta untuk bayar kontrakan 3 bulan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, beberapa akhir-akhir waktu ini, Tuhan ajarkan kami untuk bergantung kepada Tuhan. Dan memang kalau bergantung sama Tuhan itu, dadiduk, rasanya ini, wis tak terkatakan lah. Saudara, itu kami alami saat-saat ini. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Proses demi proses itu kami boleh alami. Untuk kami boleh bersaksi bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Allah yang dahsyat. Saya cerita sama teman saya yang pendeta, terus teman saya bilang gini, Pak, lah terus setelah 3 bulan nanti Bapak bayarnya gimana lagi? Ya enggak tahu, nanti Tuhan pasti sediakan, amin. Tuhan pasti sediakan, haleluya. Jadi yang keempat ini mempunyai target paling tidak sama seperti gurunya. Kalau Tuhan Allah kita itu yang dahsyat, kita juga harus punya kekuatan yang dahsyat, amin. Dan yang kelima, ini yang enggak ada di tempat lain, wajib memuridkan. Itu sebabnya Tuhan bilang, pergi. Ojo enak-enak wae. Jangan santai-santai. Waktunya sudah enggak lama lagi. Pergi. Ya. Jadi kalau saya boleh gambarkan, alurnya itu adalah kita dari orang yang berdosa dulunya percaya kepada Tuhan. Disitulah dimulai proses pembentukan, disitulah dimulai proses pengajaran, disitulah dimulai proses didikan Tuhan. Dididik, diproses sebagai muridnya. Sebab itu mungkin firman Tuhan pada pagi hari ini agak keras. Tidak apa-apa. Supaya kita itu bertumbuh, amin. Sebab kalau kita
cuman dinabubukkan dengan ikut Tuhan itu penuh dengan berkat, ikut Tuhan penuh dengan kesuksesan. Ketika nanti ternyata berkat itu tidak kunjung datang, saudara pasti akan kecewa. Saudara. Tapi yang jelas saya mau katakan pada pagi hari ini, bahwa ikut Tuhan itu saudara berarti harus siap untuk diproses, siap dididik, siap dibentuk, amin. Memang ujungnya nanti, Tuhan bilang, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, amin. Tetapi prosesnya ini loh, saudara. Saya nggak bisa bayangkan ketika Yusuf diproses oleh Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan ketika Ayub diproses oleh Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan ketika Musa diproses oleh Tuhan, saudara. Begitu luar biasa. Tetapi ketika mereka mau taat, mau dididik dengan segala kerendahan hati, mau diproses menjadi murid, maka ujungnya adalah kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, amin. Ada pertumbuhan. Jadi tujuan Tuhan menjadikan kita murid itu supaya kita terus bertumbuh sampai menjadi seperti Kristus sepenuhnya. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita dapat menjadi murid Kristus? Apakah cuma sekedar percaya, terus otomatis kita jadi orang Kristen, terus jadi murid Kristus? Enggak gampang loh ternyata Bapak Ibu. Ya, jadi ajudannya presiden aja itu mengalami proses demi proses penyaringan demi penyaringan. Dan saya yakin ya adik-adik yang sekolah juga mengalami hal itu. Ketika adik-adik pengen sekolah yang favorit, pasti akan ada penyaringan demi penyaringan dan proses demi proses yang harus Anda lalui. Ya, demikian pula dengan kehidupan kita. Maka untuk dapat menjadi murid Kristus, kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Nah, ini syaratnya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Oh, belum keluar ya, makanya. Tadi saya soalnya beda sama istri saya, kalau istri saya bawa parfum, siapa yang bawa Alkitab? Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib seminggu sekali dan mengikut aku, betul? Hah? Enggak ya? Oh, Alkitabnya berarti betul ya, Alkitabnya sama ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Saudara, kalau saudara dengar ayat ini, kira-kira saudara masih tetap mau jadi orang Kristen enggak? Hah? Lupa? Kok ternyata berat ya jadi orang Kristen? Hah? Lebih enteng jadi orang ateis kalau gitu ya? Ya monggo Bapak Ibu. Ya kan? Sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sesuatu itu pasti harus diperjuangkan. Betul? Memang keselamatan itu anugerah. Free. Diberikan gratis kepada setiap orang yang mau percaya. Amin. Tetapi proses setelah itu, ketika kita jadi orang Kristen, kita harus menjadi murid Tuhan, untuk mengikut Tuhan, ini syaratnya. Dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya yang pertama. Menyangkal dirinya itu gimana toh?
Hah? Menyangkal diri itu artinya keinginan kita itu yang kita harapkan itu ternyata dan kita harus mau terima itu. Itu namanya menyangkal diri, saudara. Aku pengennya A, tapi Tuhan kau pengen B. Nggak sinkron, nggak sama, bahkan bertolak belakang Tuhan. Itulah yang dinamakan menyangkal diri. Ya, saudara, bertolak belakang. Tetapi itu kita harus melakukannya. Kenapa? Karena Roma pasal 8 ayat yang ke-13, katakan di situ. Roma pasal yang ke-8 ayat ke-13. Sebab menurut daging kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini loh Bapak Ibu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Pak, lah itu hidupnya foya-foya terus loh Pak, kedagingan. Ya toh. Daging babi, daging kambing, daging sapi, daging ayam kumpul jadi satu di perutnya. Kan kedagingan ya toh. Sebentar lagi saudara kita merayakan Hari Raya Kurban. Nah, nyate kambing. Hati-hati yang punya darah tinggi. Nah ini dikatakan dalam firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya loh. Sebab jika kamu hidup menurut daging, menurut keinginanmu, menurut keinginan hatimu, menurut kepikiranmu, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini penyangkalan diri Bapak Ibu. Mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, keinginan kita, saudara. Dan saya mengucap syukur pada Tuhan ya, Tuhan izinkan mobil saya dijual dan sekarang saya pakai mobil gereja. Mobil yang gak mau banyak orang pakai. Dan puji Tuhan, ketika di Semarang sini, Dani bilang, wah, itu rusak terus, masuk ke bengkel terus. Setelah saya pakai di Jogja, puji Tuhan, gak pernah ke bengkel Bapak Ibu. Cuman tadi malam ke bengkel tembel ban, ganti ban dalam. Ya, kami menikmati mengucap syukur. Tadinya naik mobil asenan, enak. Sekarang abenan. Angin brobos. Naik mobil ini enak Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu kalau yang belum pernah sauna, Bapak Ibu pergi ke tempat sauna, tanya cek harga untuk sauna berapa di sana. Kalau enggak mahal, enggak usah mahal-mahal, naik mobil putih aja, saudara bisa sauna. Ya. Tapi puji Tuhan, tidak kepanasan, tidak kehujanan, meskipun kesumuan, kan begitu. Tapi kami tetap menikmati mengucap syukur, Bapak Ibu. Dan ketika kita mengucap syukur, mobil itu sehat, Bapak Ibu. Ini semua karena Tuhan. Amin. Ya, jadi ayo menyangkal diri. Yang kedua, waktunya cepat banget ya. Memikul salib. Nah ini. Saya yakin saudara dan saya punya salib yang berbeda. Ono sing siji bojone ngene, sing siji anake ngene, sing sijine wong tuane ngene dan marahi mumet. Betul? Hah? Ya ndak? Oh, ora ana sing wani sing ngaku. Kok nek wis ning ngene mburi gresah. Wong tuaku ki. Nah. Saudara, mungkin di pekerjaan, di bisnisnya. Enggak apa-apa. Tetap semangat. Maju
maju terus. Melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan, amin. Memikul salib ora enak, berat, rasanya berat. Diono salib enak. Ya toh. Tetapi percayalah, salib itu yang akan membuat engkau semakin. Salib itu yang akan membuat imanmu semakin terus semakin engkau memikul salibmu, semakin engkau boleh melihat setiap apapun yang engkau kerjakan. Oleh sebab itu sembayangnya jangan begini, Tuhan, singkirkan cawan salib ini daripadaku. Kan Tuhan Yesus bilang begitu, tapi enggak dijawab sama Bapa. Seringkali kita begitu. Kenapa? Karena keinginan daging kita itu lebih kuat daripada keinginan roh. Karena roh membentuk kita untuk bisa sampai kepada tujuannya, yaitu apa? Surga yang mulia. Saudara, saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah bangga saudara kalau umur saudara masih muda. Karena tadi pagi saya dengar gembala GPBS Tanjung Pinang dipanggil oleh Tuhan, mendadak enggak sakit apa-apa tadi pagi. Bapak Pendeta Johnson Saubagi, enggak sakit, dipanggil pulang oleh Tuhan. Ayo le, waktumu wis entek, balik. Nah, ketika itu terjadi dalam kehidupan kita bagaimana? Sudahkah kita berbuah untuk Tuhan? Sudahkah kita membawa jiwa yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, saudara? Dan saat inilah waktunya percepatan loh, saudara. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus, saya kira ora gampang. Teladan Tuhan Yesus Kristus itu ketika dia diludahi, ketika dia dicambuk, dia masih bisa ambil telinga yang dipotong oleh Petrus, ditempelkan lagi ke seorang prajuritnya. Pengampunan tidak hanya berbicara dari mulut saja, tetapi pengampunan itu harus dilakukan supaya dunia boleh melihat bahwa engkau benar-benar murid Kristus. Amin. Itulah yang dibutuhkan dunia saat ini. Kemarin saya mendengar sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan di Jogja. Dia bilang begini, kami ini mendirikan center itu kenapa? Karena kami melihat ada banyak anak-anak Kristen, orang-orang Kristen terutama, itu yang kurang peka. Kurang peka gimana? Ketika ada bencana alam, ya, yang mereka lakukan itu adalah mereka masak pagi-pagi, sudah masak buat nasi bungkus, mereka bawa ke tempat bencana alam. Jam 9 sampai di sana, ternyata mereka sudah pada makan semua. Dan tahu yang ngasih makan mereka semua siapa? Pakai seragam hitam-hitam, tulisannya Jemaah Islamiyah. Hebat gak saudara? Di mana orang Kristen? Miris sekali. Sebab itu ayo kita mau menjadi serupa dengan Kristus yang penuh dengan kasih. Saudara, seorang musuh itu hanya dapat ditaklukkan hanya dengan kasih. Betul? Coba kalau nggak percaya. Kalau nggak punya musuh, taklukkanlah dengan kasih. Pasti dia akan jadi sahabatmu. Amin. Jadi jangan bilang, wah kok susah ya. Harus nyangkal diri, mikul salib. Mengikut seperti Tuhan Yesus. Memang susah, tapi ayat yang ke-20 dikatakan di situ, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ini luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus.
Dia tidak membiarkan engkau sendirian, enggak. Bahkan dia bilang, aku akan menyertai engkau. Ketika dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya yang sebagai penolong saudara dan saya untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat ketika kita sedang mengalami masalah. Dan orang Kristen harus tahu, tidak cuma tahu. Orang Kristen harus bisa merasakan dan mengalami akan hal ini. Penyertaan Tuhan, Immanuel. Dan itulah menjadi sebuah kesaksian saudara. Jangan pernah bangga jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Yang gak pernah mengalami kesaksian hidup. Rasul Paulus bilang, justru di saat kelemahanku lah kuasa Tuhan itu nyata dan dia. Saudara, ayo, saya berharap gereja Tuhan di tempat ini mempunyai tugas yang misioner, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Murid yang mau meneladani sang gurunya, yaitu Yesus Kristus. Itulah kesaksian yang sesungguhnya. Saya undang tim musik maju ke depan. Kita angkat sebuah pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Biarlah kita jadi bejana-bejana kemuliaannya Tuhan. Untuk menampung jiwa-jiwa. Di sana, di luar sana masih ada banyak orang-orang yang terluka. Orang-orang yang belum mengenalkan kasih Tuhan. Saudara, suatu saat saya mendengar seorang hamba Tuhan di Jogja. Dia saksi sama saya. Kebetulan di sebelahnya hamba Tuhan yang membawa dia kembali pada Tuhan. Jadi suatu saat dia makan mie ayam. Nah, hamba Tuhan yang di depannya itu tanya, ketika dia berdoa, yang di depannya tanya, Bapak Kristen ya? Iya, saya Kristen. Bapak ke gereja mana? Saya sudah lama gak ke gereja. Oh, Bapak lama gak ke gereja ya? Saya boleh minta nomor Bapak? Boleh, silakan. Sejak itulah hamba Tuhan ini datang ke rumah hamba Tuhan yang ngambek, yang gak pernah ke gereja ini. Setiap minggu didatangi cerita-cerita sambil berdoa. Sampai akhirnya dia kembali ke gereja dan melayani Tuhan sampai saat ini, saudara. Bagaimana dengan kita? Ketika kita ada di sebuah tempat makan atau di sebuah apapun di luar sana. Mungkin ada banyak mereka yang sedang kesusahan atau mungkin sakit hati atau mungkin kecewa atau mungkin sedang terluka. Yuk, biarlah kita mau menjadi penyembuh-penyembuhnya Tuhan, tangan kepanjangannya Tuhan untuk dapat menyembuhkan, membarut luka-lukanya dan membawa ke rumah Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, yes. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan, ya. Hanya kuasa Roh Tuhan yang dapat memampukan kita untuk kita menjadi bejana kemuliaannya. Jadikanku alatmu Tuhan. Bentuklah hidupku. Yes. Bentuklah seluruh kehendak. Pakailah sesuai
sempurnakan selalu dalam setiap cara, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan nama, memuliakan namamu, namamu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ini menjadi pengakuan setiap kami Tuhan, tidak jadi mulut tapi dalam hati kami. Kami mau belajar seperti Engkau Yesus, kami mau disempurnakan sehingga kami boleh menjadi murid-murid Tuhan. Kami mau diproses, dibentuk di dalam tangan Tuhan yang adalah penjunan hidup kami Tuhan. Untuk kami semakin hari semakin dimurnikan lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ajari kami anak-anak-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan jemaat-Mu tempat ini. Untuk kami boleh mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kami. Mau menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan setiap hari. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Pakai hidup kami di akhir zaman ini Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi dampak buat orang-orang sekitar kami ya Bapa. Sehingga melalui kehidupan kami, mereka boleh melihat Yesus, mereka boleh datang padamu, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu sedang melayani firman-Mu Tuhan. Kita memberkati dalam rumah tangganya, berkati dalam setiap usaha pekerjaannya, pelayanannya, dimanapun Tuhan tempatkan, yang memberikan urapan daripada-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi berkat buat setiap orang-orang dilayani Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan kerja-Mu-nya boleh berhasil, karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur atas semuanya ini. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk, ada pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Diberkati hari ini, amin. Amin, puji Tuhan. Hari ini ada dua pengumuman yang akan saya sampaikan, yaitu besok Kamis adalah Kamis keempat, yang mana di gereja ini kita akan mengadakan doa malam bersama-sama jam 7 malam bertempat di gereja ini. Saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara, pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan yang rindu berdoa bersama-sama, dapat berkumpul bersama-sama untuk berdoa di tempat ini. Hari Kamis jam 7 malam. Oke, untuk pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan kesaksian atau iklan usahanya dimasukkan ke dalam buletin gereja, bisa menghubungi saya. Jadi Bapak Ibu yang rindu memberikan kesaksian, nanti kesaksiannya akan ditampilkan ya di buletin gereja dan supaya dapat memberkati saudara-saudara kita yang lain. Dan bagi yang mau mengiklankan usahanya juga bisa. Nanti iklan usahanya akan dimasukkan ke buletin dan tidak dipungut biaya sama sekali juga. Nanti bagi yang rindu bisa menghubungi saya setelah ibadah ini atau lewat WA juga. Oke, sekian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita kembali bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang bersama-sama beribadah, memuji muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Jangan ada satupun yang Kau lewatkan, Kau menjamah hidup kami, sehingga hidup kami semakin berkenan menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat buat jemaat-Mu tempat ini yang kami layani ya Bapa. Juga kami semua sedang jemaat-Mu sudah hadir pada pagi hari ini, Kau yang menjamah kehidupan kami,
Kau yang memampukan kami Tuhan, untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup kami seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun itu berbeda secara daging manusia kami Tuhan, tetapi ajari kami untuk terus hidup dalam panggilan-Mu, dalam kehendak-Mu Tuhan. Sehingga Engkau adalah yang kedua, Engkau dapati kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Jangan ada satupun yang tertinggal di antara jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap hidup kami, jemaat-Mu, dalam studi kami, dalam usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami. Biar Tuhan yang campur tangan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Sehingga apa yang kami kerjakan semuanya boleh berhasil, karena Tuhan yang sedang menyertai kami dalam kehidupan kami. Menjamah juga yang sakit, menjamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada dalam masalah berat, demi kelegaan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan berdoa buat Ibu Gembala, memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur di usaha lanjut Tuhan. Engkau yang terus menopang dengan anugerah-Mu Tuhan, untuk senantiasa menjadi pendoa syafaat buat kami semua jemaat tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga berkati pasal negara kami, tapi keamanan damai sejahtera-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Perlindungan-Mu nyata, oh Tuhan, atas bangsa kami. Hikmat-Mu Tuhan curahkan pada para pemimpin bangsa kami, dimampukan menjalankan pemerintahan dengan baik, dengan bijaksana Tuhan. Semuanya untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa kami ya Bapa. Kami serahkan juga rencana pemilu tahun depan, Tuhan yang campur tangan, biarlah kuasa-Mu yang nyata Tuhan. Siapa yang Tuhan pilih, Tuhan pakai Tuhan menjadi pemimpin bangsa kami. Biarlah kehendak-Mu, rencana-Mu yang terbaik atas bangsa kami. Seorang pemimpin yang takut akan Engkau, yang cinta akan Engkau Tuhan. Sehingga kami umat-Mu boleh tetap leluasa beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap memberkati kota Semarang di mana kami tinggal. Biarlah malaikat-Mu yang berjaga-jaga atas kota kami ya Tuhan, memberkati pemerintahan kota kami, sehingga melalui kota Semarang menjadi berkat buat kota-kota yang lain, bahkan sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh dunia. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, mengucap syukur atas semuanya ini. Dan sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai lindungi kami dalam perjalanan dengan selamat. Pertemukan kami minggu depan Tuhan, untuk kami boleh kembali sama-sama datang beribadah kepada-Mu tempat ini ya Bapak. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami memberkati daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada-Mu dan memberikan Engkau damai sejahteranya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita, mengingatkan kita akan firman-Nya, sehingga kita menjadi murid-murid Tuhan yang berkenan di hati-Nya. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua, kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami saudara mengucap syukur. Haleluya. Amin.